Seringkali kepentingan suatu negara bisa saja mengorbankan banyak sekali hal. Sesuatu yang ingin dicapai bahkan dapat memicu penjuru negeri lain ikut dalam meraih capaian tersebut. Dari cara yang baik hingga buruk rasanya bisa saja digunakan. Bahkan dapat tumbuh konflik baru yang timbul sehingga dilihatnya tanpa ada peperangan yang terjadi. Siapa yang terlibat? Dari yang baru tumbuh hingga kering bak akan ditelan bumi, tentu saja terlibat. Begitupun tanaman muda yang perlu kita tuai untuk dapat menjadi emas di masa yang akan datang. Ialah anak. Anak, aset paling berharga dalam kehidupan yang harus dijaga dan dilindungi. Bagaimana tidak? Karena anak adalah sang generasi penerus di masa yang akan datang, yang menentukan besarnya perubahan dalam kehidupan. Kenyataan bahwa anak akan selalu terancam ada pada negara berkonflik. Hak untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, bermain, dan menempuh pendidikan, semuanya direnggut tanpa tersisa. Bahkan, trauma akan dengan mudah menimpa anak secara bertubi-tubi. Sepanjang adanya konflik peperangan, maka akan ada terus trauma yang datang pada anak. Lantas, bagaimana hak anak dapat terpenuhi? Sejatinya seorang anak tetaplah anak yang memerlukan bimbingan, perlindungan, pengawasan, pendidikan, dan kasih sayang. Pada dasarnya, setiap negara pasti akan menjunjung tinggi hak setiap anak, seperti hak bermain, hak sekolah, hak keamanan, hak perlindungan, hak kesehatan, dan lainnya. Dan dapat dipastikan, tidak ada satu negara pun yang ingin menghancurkan negaranya lewat masa depan anak bangsa. Namun, pernahkah kalian membayangkan bagaimana hak dan kehidupan anak yang terlahir dalam kondisi negara tergencat peperangan? Tembakan, ledakan, darah, kematian, kehancuran. Tidak ada yang lebih mengerikan dari itu semua. Bahkan, ada yang lebih memilukan. Post-traumatic stress disorder atau trauma pasca bencana dan konflik. Trauma ini kemungkinan besar menyerang anak kecil yang menjadi korban dalam peperangan. Hal tersebut memungkinkan mereka memiliki trauma yang mendalam, selalu mengingat hal yang buruk, reaksi fisik dan emosional yang tidak menentu, selalu berpikir negatif, bahkan menghindar dari suatu hal karena ketakutan, serta sering mengucilkan diri sendiri. Miris bukan? Trauma ini bisa terjadi dalam hitungan hari, bulan, atau bahkan puluhan tahun bagi anak yang mengalami kejadian mengerikan secara langsung. Lantas, apakah seorang anak yang haknya direnggut dalam peperangan harus dibiarkan begitu saja dan menganggapnya sebagai takdir sang anak?